Halo warga Kristus dan Shalom. Ada gereja tanpa Tuhan, tanpa Alkitab, tanpa doa, dan tanpa ibadah kepada siapapun. Namun kursi-kursinya penuh, lagu-lagunya riuh, pengkhotbahnya bersemangat. Apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena ini bukan fiksi, ini adalah kenyataan yang sedang berkembang di berbagai kota besar di dunia. Mereka menyebutnya atheist churches. Gereja-gereja bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Bagaimana bisa gereja yang seharusnya menjadi tempat menyembah Allah justru menjadi ruang kosong dari iman? Sebelum kita bahas, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Apa itu gereja ateis? Salah satu yang paling dikenal adalah The Sunday Assembly, didirikan di Inggris oleh dua komedian. Mereka tidak menyebut diri sebagai gereja Kristen, tapi justru pertemuannya sangat menyerupai ibadah gereja. Ada musik, ada sharing kehidupan, bahkan kadang ada semacam khotbah. Mungkin tanpa ayat, dan jelas tanpa menyebut nama Tuhan. Tujuan mereka membangun komunitas, menumbuhkan semangat hidup, dan saling menguatkan semua tanpa kepercayaan akan Tuhan. Ini seperti ingin menikmati hasil dari iman tanpa iman itu sendiri. Kehausan jiwa tanpa Tuhan. Mengapa komunitas seperti ini bisa tumbuh? Karena manusia tetap haus akan makna, koneksi, dan pengharapan. Bahkan ketika mereka menolak Tuhan. Seorang pria yang rutin hadir dalam Sunday Assembly berkata, "Saya tidak percaya pada Tuhan, tapi saya merindukan atmosfer gereja saat saya kecil. Saya butuh sesuatu yang mengisi kekosongan itu." Ironisnya, justru dalam penolakan mereka terhadap iman, mereka membuktikan bahwa jiwa manusia memang tidak bisa hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gereja duniawi, bayangan kosong dari gereja sejati. Gereja ateis adalah gambar ekstrim dari bahaya yang sudah bisa menyelinap dalam gereja Kristen itu sendiri. Ketika gereja menjadi sekedar tempat kegiatan sosial, motivasi hidup, dan pertunjukan, bukan tempat penyembahan Tuhan. Kalian tahu, persamaan gereja Kristen dan gereja ateis adalah kegiatan sekedar rutinitas dan kewajiban tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 15 ayat 8, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Sebuah gereja bisa terlihat hidup secara fisik, tetapi mati secara rohani. Oh shit, bro. I'm just gonna sit right here. Oh my God. Bahaya menggantikan Tuhan dengan pengalaman. Banyak orang hari ini tidak mencari kebenaran, tapi hanya mencari kenyamanan. Mereka ingin merasakan feel good vibes dari persekutuan, tapi menolak konfrontasi dari kebenaran firman. Inilah yang ditawarkan oleh gereja ateis. Rasa kebersamaan, semangat, bahkan inspirasi tanpa adanya Tuhan. Seperti mencoba menyantap makanan plastik. Tampaknya menggoda, tapi tidak memberikan kehidupan. Kebutuhan akan iman yang otentik. Fenomena ini seharusnya membangunkan kita. Dunia lapar akan makna, tapi tidak tahu harus kemana. Dan ironisnya, mereka meniru bentuk gereja, karena di dalam struktur itulah sesungguhnya Tuhan telah menyediakan jawaban, mulai dari persekutuan, pujian, dan firman, yang hanya berkuasa ketika Tuhan hadir. Kita sebagai gereja tidak boleh hanya tampil rohani dari luar, terlihat seperti menyembah Tuhan dengan air mata, menari dan berlompat memuji Tuhan, tetapi hampa dari dalam. Kita harus hidup dalam kuasa roh, bukan hanya rutinitas. Pelajaran bagi gereja Kristen saat ini. Apakah gerejamu masih berkhotbah tentang dosa dan pertobatan? Apakah pengajaran Alkitab masih menjadi pusat ibadah atau sudah digantikan dengan motivasi dangkal?
Karena ketika gereja kehilangan fokusnya pada Kristus, cepat atau lambat, ia akan menjadi versi ateis yang hanya sekedar komunitas sosial. Coba tanyakan kepada gembalamu, seberapa banyak ia mengenal dombanya. Apakah ia berkunjung ketika kamu sakit, atau hanya berkunjung ketika ketua sinode di Polres? Jika seperti itu, gereja itu lebih buruk dari gereja ateis. Kebangkitan gereja sejati. Justru di tengah kebingungan dunia, ini saatnya gereja sejati bangkit. Gereja yang tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi menghadirkan Tuhan, yang tidak hanya menghibur hati, tetapi mengubah hidup. Dunia meniru bentuk gereja, seperti gereja setan, gereja ateis, tetapi tidak bisa meniru kuasa gereja, karena kuasa itu hanya ada saat Roh Kudus hadir dan Kristus ditinggikan. Warga Kristus yang diberkati, jangan tertipu oleh kemasan. Bentuk bisa menipu, tapi buah tidak pernah berdusta. Apakah kita sedang mengejar suasana ibadah atau mengejar pribadi yang harus disembah? Mari kita evaluasi diri. Jadilah bagian dari gereja yang hidup, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Dan biarlah dunia melihat bahwa hanya di dalam Kristus manusia bisa menemukan makna yang sejati. Jika kamu diberkati, share video ini agar gereja-gereja kembali pada fokusnya sejati. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gereja ateis. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.